Bersama kami dalam momen COP28 dan saat ini masih bersama saya Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero. Pak Darmawan, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah banyak begitu ya hal-hal penting yang dibahas dan selama momen perhelatan COP28 ini juga banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh PLN. Nah, seperti apa Anda memandang kerjasama yang dilakukan? Mungkin bisa diceritakan juga kerjasama apa saja dan di satu sisi seperti apa Anda melihat kerjasama ini ke depannya bisa menjadi agenda strategis nasional. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, di Cirata. Dan itu adalah hasil suatu kolaborasi antara PLN dengan Masdar, perusahaan dari United Arab Emirates. Gitu. Nah, inilah hasil suatu kolaborasi. Bahwa 51% participating interest dari PLN, 49% dari Masdar, dan kita dalam hal ini membangun suatu konfigurasi teknologi, kita juga membangun konfigurasi investasi sehingga program PLTS Cirata Apung ini, PLTS Terapung Cirata ini 192 megawatt peak ini berhasil dengan baik. Ini adalah suatu highlight bahwa kolaborasi memfasilitasi suatu suksesnya program renewable energy. Nah, tentu saja dalam hal ini kami sedang menjajaki kemungkinan ekspansi tambahan 500 megawatt peak yang ada di Cirata itu. Jadi total 20% dari permukaan. 20% dari permukaan. Kami juga menjajaki juga kerjasama dengan Masdar, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi bagaimana kita team up. Karena kolaborasi ini berjalan dengan baik, chemistry-nya muncul, kita saling mengenal gitu ya, dan they understand bahwa PLN is a powerhouse of renewable energy development di Indonesia. Dan mereka melihat bahwa PLN ini punya comparative advantage, competitive advantage, maka mereka menawarkan bagaimana antara Masdar dengan PLN bekerjasama bukan hanya proyek-proyek renewable energy di Indonesia, tetapi di dunia. Jadi mereka menawarkan itu. Artinya ini sudah menjadi global players yang berbasis pada kerjasama yang ada di Indonesia. Nah, kami juga melihat bahwa ke depan inovasi-inovasi ini harus berlanjut. Maka kami menandatangani misalnya kerjasama hydrogen, green hydrogen dengan Aqua. Aqua adalah perusahaan energi yang berbasis pada di Saudi Arabia. Kami menandatangani juga. Kami juga menandatangani kerjasama dengan HDF. Kami juga menandatangani bagaimana kita mengeksplor kolaborasi inovasi teknologi yaitu nuklir. Baik itu small medium reaktor maupun yang large scale nuklir. Ini dengan perusahaan nuklir dari Korea juga, kami juga menandatangani itu. Kemudian juga kami juga menandatangani misalnya kerjasama dengan bahkan dengan tetangga kami yaitu PT Bukit Asam. Ternyata mereka punya tantangan bagaimana suatu tambang mereka itu airnya itu bersifat asam harus dinetralisir dan itu menggunakan fly ash bottom ash dari PLN. Nah, ini kami tanda tangani kerjasama. Kemudian juga ada beberapa hal yaitu kami paham bahwa salah satu kunci suksesnya dari transisi energi ini adalah apabila kita bisa mengurangi porsi dari pembangkit listrik batu bara. Nah, dan menggantikannya dengan renewable energy. Kami sudah menghapus 13 gigawatt PLTU. Kami sudah membangun suatu RUPTL yang betul-betul the greenest in the history of PLN. Kami juga melakukan kerjasama di mana kita memfasilitasi adanya early retirement of coal fire power plant yaitu PLTU. Nah, kita menandatangani kerjasama antara Asian Development Bank, Cirebon Electric Power, dan juga dengan PLN. Bagaimana kita membangun strategi untuk pensiun dini dari PLTU di Cirebon. Artinya apa? PLTU ini kalau business as usual, pensiunnya di tahun 2042. Tapi apakah mungkin pensiunnya bisa
awalkan menjadi di tahun 2035. Artinya ini 7 tahun. Satu tahunnya karena ini 660 megawatt itu sekitar 3,5 juta ton. Jadi 3,5 juta kalikan 7 tahun sekitar 25 juta ton pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini kita sudah tanda tangani, kita sudah melakukan suatu framework agreement di mana kita sedang dari Asian Development Bank bersama-sama dengan kita melakukan suatu analisis dari dampak terhadap sistemnya seperti apa, teknikalnya, komersialnya seperti apa, pengurangan emisinya seperti apa. Tentu saja karena ini adalah IPP ya, Independent Power Producer, sehingga ini tidak membebani dari PLN. Karena biaya kontrak dengan PLN-nya akan sama persis, tetapi tentu saja akan ada third party dengan kekuatan yaitu green financing yang bisa mengakuisisi dari Cirebon Electric Power ke pihak yang lain, di mana karena cost of fund-nya sangat rendah sekali, maka payback-nya bisa diajukan. Dan dalam hal ini kita menjajaki kemungkinan ada pensiun dini ini. Tentu saja ini menggambarkan bahwa untuk menghadapi perubahan iklim ini tantangannya sangat kompleks. Ada technical, ada financing, ada investment, dan ini juga melibatkan banyak sekali pihak. Jadi di sini ada Asian Development Bank, ada Cirebon Electric Power, ada PLN, tapi di belakangnya juga ada Global Energy Alliance for People and Planet, GIAP. Jadi di belakang itu, dan aliansi di belakangnya ada filantropi, ada di sana multilateral development bank dan lain. Jadi ini adalah suatu effort yang kelihatannya kita tanda tangan seperti itu, tetapi di sini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, PLN di sini kita melakukan ini bukan dalam suasana kesendirian, tapi dalam suasana kebersamaan. Nah, kami juga misalnya bekerjasama dengan GPST, Global Power GPST, System Transformations. Nah, ini adalah koalisi power and utility operator yang memang mereka menghadapi tantangan yang sama. Begitu ditambah lagi renewable energy dalam skala yang besar, sistem mereka menjadi tidak stabil. Nah, maka ini dari British, dari Amerika, dari Australia, semuanya itu masuk ke GPST dan mereka sharing dengan PLN. Apa sih tantangannya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini dengan adanya kolaborasi dengan GPST ini, maka control system, power control system dispatch center kami yang ada di Jawa tahun depan ini adalah commissioning menggunakan state of the art teknologi, sudah mampu membangun namanya smart grid yang cukup luar biasa. Tapi itu tidak cukup karena dari tanda tangan ini kerjasama yang sudah luar biasa ini kami ekspansi ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera. Kemudian juga kami melakukan kerjasama juga dengan berbagai pihak untuk membangun flexible generation. Smart transmission, smart distribution, smart meter. Baik, nah tadi sempat disinggung ya Bapak ya, tadi smart grid, green smart grid yang menghubungkan ya konektivitas antara supply di luar Jawa dan juga demand utamanya di Pulau Jawa. Nah, untuk membangun ini sudah ada juga dalam rencana hingga tahun 2040 Bapak, dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara di satu sisi juga kita ketahui kita sudah meluncurkan JATP, kemudian dengan CIPP-nya ini juga kan dalam upaya untuk mengumpulkan begitu ya Pak ya, pendanaan untuk pembangunan ini sendiri. Nah, tapi sekali lagi dengan angka yang sangat besar, kalau tidak salah mencapai 157 miliar US dollar, betul Bapak? Nah, dilakukan PLN ke depannya. Dalam menjalankan transisi energi ini ada tantangan. Satu, pertama adalah mismatch antara sources dari lokasi, sources renewable energy dengan pusat ekonomi, demand. Nah, ini perlu adanya perencanaan dan pembangunan dari green enabling transmission line atau kita sebut dengan green transmission line. Nah, maka ada pepatah no transition without transmission. Nah, ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, tentu saja
ini sudah ada pembahasan secara detail. Jadi pertama adalah secara teknis seperti apa, pemetaan dari sumber-sumber renewable energy-nya ada di mana, pemetaan dari demand pusat ekonominya ada di mana, pertumbuhan demand-nya seperti apa, seperti ke depan, seperti apa desain dari evakuasi dari daya listriknya seperti apa, ini dalam pembahasan. Nah, ini perlu adanya suatu kolaborasi juga. Bagaimana kita merancang suatu green transmission yang paling optimal, paling efektif, teknologinya seperti apa. Ini juga menjadi suatu penjajakan kolaborasi kami dengan partner-partner internasional kami. Dan dalam hal ini juga kami memastikan adanya transfer of knowledge, transfer of technology, ada national capacity building di mana harapan kami dengan adanya transisi energi ini adalah suatu opportunity bagi kita membangun kemampuan core kompetensi baru, technical skill baru, technical knowledge baru, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Nah, tentu saja perbedaan antara renewable energy dengan fossil fuel adalah kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga gas, investasinya tidak mahal. Gas itu investasi pembangun pembangkitnya tidak mahal. Tapi biaya bahan bakarnya mahal. Karena tiap bulan kita harus membeli gas yang biayanya juga tidak murah. Nah, kalau kita membangun hidro, biaya investasinya agak tinggi. Tapi bahan bakarnya, apa bahan bakarnya? Air yang mengalir. Sehingga memang kalau kita melihat pembangkit listrik yang berbasis pada energi baru terbarukan, investasinya kelihatannya mahal dibanding dengan pembangkit listrik berbasis pada fosil. Tetapi biaya bahan bakar energi baru terbarukan itu sangat murah. Sedangkan biaya bahan bakar pembangkit yang berbasis pada fosil itu mahal. Hasilnya seperti apa? Sebenarnya 11-12. Jadi nanti kalau kita melihat misalnya pembangkit hidro, investasinya besar sekali, geothermal juga besar sekali. Kalau pembangkit listrik berbasis pada gas, investasinya kelihatannya kecil, tetapi harga listriknya hampir mirip-mirip saja. Tapi based on lokasi kan kalau kita lihat sekali lagi memang sangat terpencar ya Pak ya. Nah, maka perlu ada transmission. Nah, untuk itu memang price tag itu 152 billion US dollars sampai tahun 2040, ini yang sedang kita modelkan. Tetapi ini pun juga bukan investasi semua dari pemerintah, bukan semua dari PLN. Ini adalah suatu kolaborasi secara bersama-sama. Jadi ada porsinya PLN, nanti juga ada beberapa program-program yang memang mendapat dukungan dari pemerintah, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur dasar dari kelistrikan. Misalnya yang tadi green transmission, tadi yang smart grid itu sudah ada diskusi juga dengan Kementerian Keuangan bagaimana ini menjadi program-program pemerintah. Karena memang secara komersialnya bukan itu titik penekanannya, bukan komersialnya, tetapi ini adalah suatu necessity, keharusan suatu infrastruktur dasar agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kemudian juga kita melihat jadi antusiasme dari global communities juga dalam mendukung ini. Ada JETP, ya, tapi JETP is not the only platform. Karena JETP ini lebih sebagai clearing house, karena kita membangun namanya Green Financing Country Platform. Di sini ada Kemenko Marves, Menteri SDM, Kementerian SDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Ini dalam satu platform di mana kita membangun list dari proyek, namanya CIPP, Comprehensive Investment Policy Planning. List dari proyeknya seperti apa. Kemudian juga ada global communities yang ingin menjadi bagian dari financing ini. Nah, di sini kita melihat dari ada private banks, multilateral development banks, ada filantropis, ada private investors. Ini menjadi dalam satu clearing house. Artinya apa? Kalau dulu pintunya mungkin banyak gitu ya. Kemudian prosesnya menjadi sangat kompleks. Tetapi saat ini dengan adanya Green Financing Country Platform ini, yang tadinya kompleks berbelit, ini menjadi sangat simple, yang sangat mudah sekali. Sehingga kentara sekali bahwa effort kita ini terorkestrasi dengan baik. Dan untuk itulah kita bisa membangun suatu leadership. Bagaimana transition of energy ini Indonesia menjadi salah satu contoh yang luar biasa yang menjadi acuan
transisi energi bukan hanya di Asia tetapi di dunia. Baik Pak Darmawan, dalam perhelatan COP ini dan juga dalam momen-momen lainnya memang sudah digambarkan begitu ya Bapak seperti apa bauran energi baru terbarukan ini akan lebih besar porsinya begitu ya ketimbang bauran energi utama saat ini yaitu adalah batu bara. Tapi ketika kita lihat sebetulnya porsi dari penggunaan batu bara masih akan ada hanya saja menggunakan teknologi dari CCUS ya Pak ya, Carbon Capture Utilization Storage. Seperti apa sebetulnya plan berkaitan dengan hal ini? Pemerintah sudah meluncing suatu program namanya Net Zero Emissions. Gitu. Artinya di tahun 2060 yang kalau menggunakan business as usual, emisi gas rumah kaca akan naik untuk sektor kelistrikan dari 260 juta ton saat ini naik menjadi 1 miliar ton. Gitu ya. Nah, harus kita turunkan. Maka ini bukan one size fits all, tetapi ini adalah seluruh upaya kami kerahkan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Itu salah satunya adalah betul tadi CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage. Nah, kami sudah mengalokasikan 37 gigawatt pembangkit PLTU batubara kami yang bisa diubah menjadi pembangkit batubara dengan Carbon Capture Utilization and Storage. Kenapa ini adalah suatu kemungkinan? Pertama adalah kalau kita melihat struktur dari cost dari batu bara itu adalah sekitar 3,5 sen, 3 sen itu adalah untuk depresiasi, untuk biaya pembangkitnya. 2,1 sampai 2,5 sen adalah biaya bahan bakarnya, jadi sekitar 5 sampai 6 sen. Nah, pembangkit-pembangkit ini akan depresiasinya akan fully exhausted, jadi fully depreciated di tahun-tahun mendatang. Artinya yang biaya 3,5 sennya akan menghilang. Yang tersisa hanyalah biaya dari bahan bakarnya hanya sekitar 2,5 sen per kWh. Nah, kami kemudian menjajaki kerjasama dengan Carbon Capture and Storage, ternyata biayanya adalah sekitar $50 per ton, $45 per ton, $40 per ton, sekitar itu. Mungkin bahkan sampai $60 per ton. Nah, kedepannya biayanya akan segera turun. Nah, kalau kita melihat bahwa $50 per ton artinya apa? Sekitar 5 sen per kWh. $40 per ton artinya apa? 4 sen per kWh biaya carbon capture storage per kWh. Nah, kalau kita melihat saat ini memang pembangkit itu masih ada biaya depresiasi. Tapi kalau sudah fully depreciated, nanti biaya depresiasinya sudah hilang, yang tersisanya 2,5 sen biaya bahan bakar, kalau ditambah biaya carbon capture utilization and storage 4 sen per kWh. Atau 5 sen per kWh, ini masih biaya totalnya per kWh-nya masih 7,5 sen. Nah, dan di situ sudah ada namanya scrubbers untuk SOx, untuk NOx, untuk mercury, untuk particulate matters, kemudian ditambah juga dengan emisinya bisa dikurangi, maka kita melihat bahwa ini bukan one size fits all, tetapi kita memetakan seluruh kemungkinan inovasi agar penurunan emisi bisa berjalan dengan baik. Maka ini CCUS ini ada 37 gigawatt, kami juga sudah melakukan assessment, ada sekitar 22 gigawatt itu lahannya juga sudah cukup apabila retrofit terhadap pembangkit kami untuk CCUS ini bisa dijalankan di masa depan. Nah, tentu saja artinya apa? Bahwa pembangunan renewable energy, yes, green hydrogen, yes, green ammonia, yes, kita juga melakukan misalnya cap and tax carbon trading, yes, kita memfasilitasi nationwide decarbonization dengan renewable energy certificate, green services, yes, tetapi juga carbon capture utilization and storage ini juga menjadi salah satu strategi di mana Indonesia kaya juga dengan batu bara dengan jumlah yang sangat masif untuk ke depan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga energy security kita dengan pasokan ini, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup bisa kita minimalisir. Nah, ini mencari titik temu antara growth dan juga environmental sustainability. Luar biasa Pak Darmawan, terima kasih tentunya ya, dan terima kasih sudah
diinfokan, sudah diberitahukan begitu langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN dan tentunya kerjasama yang dilakukan di COP28 ini dan kerja keras dari PLN juga. Terima kasih Pak Darmawan, very appreciated. Thank you. Terima kasih untuk Terima waktunya, kasih. sukses dan sehat selalu untuk Anda Bapak. Terima kasih. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero. Langsung dari COP28 Dubai, Uni Emirat Arab. CNBC Indonesia, Beyond Business.